apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk box terjun ke sungai usai menabrak truk dam di ruas tol Semarang di Kecamatan Tembalang. Seorang ayah di Kabupaten Sragen tega mencabuli putri tirinya belasan kali hingga korban hamil 7 bulan. Para petani tembakau di lereng Gunung Merapi dan Merbabu dilanda kecemasan lantaran produsen rokok terbesar berhenti membeli tembakau dari petani. Informasi pertama, truk box jatuh ke sungai setelah menabrak truk dam di Tol Semarang ABC, Kecamatan Tembalang. Kecelakaan terjadi di jalan menurun, tepatnya di kilometer 430. Mati. Beginilah akhir dari kecelakaan yang melibatkan 2 truk di Tol Semarang ABC. Truk box jatuh ke sungai setinggi 7 meter pada Selasa siang. Bagian kabin depan truk hancur. Nyawa sopir truk box selamat karena sempat melompat sebelum truk jatuh ke sungai. Sopirnya mentelah di situ. Oh, loncat dulu ya. Setelah sopirnya nabrak truk enjenan, terus langsung loncat gitu. Kira-kira sebelum nabrak. Truk dam bermuatan padas yang saat itu melaju pelan di Tol Semarang kilometer 430. Tiba-tiba ditabrak truk box dari arah belakang. Benturan keras membuat truk dam menabrak pembatas jalan. Bagian depan truk dam rusak sedangkan bannya pecah. Jalannya kan motor segini ya pelan-pelan. Tahu-tahu begitu saya mau berhenti nyiri, tahu-tahu udah tabrak dari belakang. Tapi saya masih jalur sini. Dan nabrak tuh, kenceng ya. Itu mobil motor ada yang tericek sama kena pembatas ini depannya. Sopir truk box dibawa ke rumah sakit, sedangkan truk dam dievakuasi menggunakan mobil derek. Kecelakaan sempat menimbulkan kepadatan di ruas tol Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria di Kabupaten Sragen menyetubuhi putri tirinya belasan kali sejak tahun 2024 lalu hingga kini korban hamil 7 bulan. Pelaku melancarkan aksinya saat ibu korban sedang berada di luar rumah atau sedang datang bulan. Pria berinisial AT asal wilayah Jenar, Kabupaten Sragen pantas dihukum berat. Bukannya melindungi putri tirinya, ia malah mencabuli putri tirinya hingga belasan kali. Bahkan korban kini sudah hamil 7 bulan. Kasus terbongkar pertama kali oleh ibu korban saat korban menderita sakit flu pada 5 Juni 2025 sehingga dibawa ke puskesmas. Saat itulah sang ibu baru mengetahui bila putrinya sedang mengandung. Dari pengakuan putrinya ternyata janin dalam kandungan putrinya adalah anak dari suaminya yang tak lain ayah tiri putrinya. Kasus persetubuhan ini berlangsung dari bulan November 2024 hingga Mei 2025. Pelaku berdalih hubungan persetubuhan dengan putri tirinya tanpa paksaan. Ia menyetubuhi korban saat istrinya sedang berada di luar rumah atau sedang datang bulan. Peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024. Itu awalnya. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang di dalam kamar di sebuah rumah yang ditempati oleh pelaku dan korban bersama-sama dalam satu atap. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kepada si korban sebanyak 19 kali. Motif pelaku melakukan perbuatan pencabulan kepada anak adalah karena pelaku tertarik dan terangsang dengan korban. Dinas Sosial Kabupaten Sragen saat ini terus mendampingi korban. Korban mengalami gangguan psikologis sehingga perlu dibantu untuk menjaga kesehatan janin dalam kandungannya. Kondisi psikologis bahwa si anak atau korban ini memiliki rasa
terhadap ayah tirinya. Nah, hari ini perlu adanya semacam pemulihan psikis untuk meluruskan, karena secara ini kan ayahnya disebut tirinya, inilah yang harus ada pendampingan secara psikologis sehingga diharapkan nanti si anak ini akan kembali lurus. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, pasal 82 ayat 1 dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mau kemana nih mataku? Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ribuan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Tengah Senin lalu berunjuk rasa memprotes kebijakan zero odol atau overdimension overloading. Demo membuat kemacetan panjang di sekitar kantor Dishub Jawa Tengah. Trafik light Suharti terpantau padat sekali. Untuk dari barat, Kehadiran seribuan truk di dua sisi Jalan Siliwangi, Kota Semarang tepat di hari Senin lalu praktis membuat aktivitas di sekitarnya lumpuh. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Setidaknya 1.500-an sopir turun ke jalan menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Sopir-sopir yang tergabung di pengemudi independen ini protes keras terkait rencana pemberlakuan zero odol alias penghapusan truk-truk yang melebihi kapasitas dan melebihi dimensi. Ada 17 tuntutan, diantaranya menolak penindakan odol atau overdimension overloading, menuntut keadilan hukum dan perlindungan bagi sopir dan meminta perhatian atas maraknya kriminalitas terhadap pengemudi angkutan barang. nah, sekarang sopir itu buruh profesi. Dengan buruh pabrik aja masih berharga buruh pabrik. Buruh pabrik itu kan jelas, UMR-nya, UMK-nya jelas, ya kan? Tunjangan hari raya yang jelas. Pengemudi apakah pernah ada untuk tunjangan THR? Tidak ada, semuanya bisa dikursi di perusahaan. Nah, kecil kemungkinan 95% pengemudi nggak akan menerima tunjangan hari raya. Jadi ongkos kirimnya tinggi ya? Ya, jadi kriminalitas tinggi di jalan, kita tidak punya perlindungan hukum, tekanan premanisme, tekanan dari oknum. Nah, jadi yang disalahkan selalu pengemudi. Dishub Jawa Tengah yang menemui para sopir menyatakan permasalahan ini menjadi wewenang pemerintah pusat. Prinsipnya karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, kami terima tuntutan-tuntutan dari mereka, ada 16 atau 17 tuntutan, dan itu akan segera kami kirimkan ke Jakarta. Kita teruskan ke Jakarta agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Jika tidak ada solusi konkret, para sopir pun mengancam akan kembali menggelar mogok nasional. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.